Oke guys, kembali lagi bersama kami di Kaktus Podcast Horor. Di mana malam ini kami kedatangan narasumber yang bercerita tentang gangguan-gangguan gaib terhadap seorang anak kecil. Entah itu gangguan bisikan ataupun dari sosok yang berdiam di sudut kamar mereka, ataupun hal-hal yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh kita-kita yang sudah dewasa. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, jangan beranjak dari sini karena ini bukan tentang bagaimana cara kita masuk, tetapi bagaimana cara kita keluar. Halo Mas, dengan Mas siapa maaf? Reski. Oh Reski, Iya. Reski. Oke, Mas Reski. Thank you banget sudah datang ke tempat kami untuk sharing pengalaman mungkin ya, pengalaman mistisnya yang dialami mungkin. Ini ceritanya dialami sama Masnya sendiri kan ya? Lebih tepatnya dengan saya dan teman-teman saya. Dan teman-temannya juga. Oh ada banyak orang di situ ya? Betul. Oke. Nah, Mas Reski kesehariannya apa nih? Untuk saat ini keseharian saya itu kerja part time. Oh part-timer ya? Iya. Oke. Untuk part-timernya tuh kayak kerja apa? Saya kerja di bidang ekspedisi pengiriman di bagian penyortiran. Oh penyortiran untuk Iya. Oke. Kayak paket gitulah ya? Iya. Lo bagian lo yang nyortir? Iya. Oke. Mas Reski tinggal di mana nih? Oh kebetulan saya tinggal di Bogor mas. Bogor kota? Di Bogor kota ya. Bogor kota. Nah, kalau untuk ceritanya ini baru-baru ini atau udah agak lama dari sekarang? Mungkin 1 tahun ke belakang. 1 tahun ke belakang. Dan ini tadi kan Mas bilang beberapa orang tahu ceritanya nih. Betul. Mereka tahu Masnya kesini untuk cerita hal ini. Sebelumnya sudah diberitahu. Oh, udah diberitahu juga. Oke. Untuk kejadiannya ini di mana Mas? Untuk kejadiannya itu tepatnya di kampung saya sendiri, di tempat tongkrongan saya. Oke. Tapi udah siap ya dengan ceritanya Mas ya? Sudah. Udah minta izin juga? Iya. Sama ininya, Sama teman-teman. teman-temannya juga udah, sama yang bersangkutan juga Iya. udah ya. Oke. Kalau gitu kita masuk ke ceritanya aja Mas. Mungkin gue juga udah penasaran nih untuk dengar ceritanya. Ceritanya ini kan bermula dari saya yang anak muda lah mas, seperti itu. Iya. Saya masih sangat suka bergaul dan sering nongkrong juga waktu itu. Jadi tempat tongkrongan saya itu mas di samping lapangan bola yang lebarnya itu cukup setengah lapangan stadion lah mas, profesional. Nah di sampingnya itu ada tempat tongkrongan saya, warung tradisional yang masih dari bambu sama anyaman gitu mas. Oh, oke. Nah untuk di belakangnya itu ada kayak perkebunan tapi pepohonan yang tinggi mas. Kayak kebun durian, pohon nangka atau pohon mangga semacamnya lah mas. Oke. Di sebelah kirinya itu ada kuburan mas. Kuburan keluarga. Tapi cukup terawat lah mas. Oke. Sebenarnya dari tempat nongkrongan lu nggak ada yang aneh ya kecuali kuburan itu ya? Iya. Oke. Mungkin gelap aja sih mas, tempat tongkrongan saya itu juga jauh dari pemukiman, agak jauh. Jadi saya nongkrong itu biasanya itu 7-8 orang mas. Mau rame juga? Iya. Yang pertama itu ada saya sendiri, ada teman saya sebut saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada Alek, ada Vincent, ada JJ, ada Iki, ada Kahfi, ada Kiba, ada Sumo. Berdelapan. Dan itu nongkrongnya itu hampir setiap hari mas. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Untuk ceritanya awalnya itu kita lagi kumpul mas biasanya.
kumpulnya itu setelah sholat isya biasanya. Setelah sholat isya kita kumpul di tempat tongkrongan. Nah, kita lagi ngejalanin aktivitas biasa mas. Lagi kayak ada yang mabar FF lah, ada yang scroll TikTok, ngopi-ngopi santai. Lagi suasana lagi nyaman lah. Tiba-tiba di dalam warung itu ada suara toples jatuh mas. Toples jatuh? Iya, di dalam warung. Oke. Tapi kan anak-anak udah biasa itu mah, paling tikus atau semacamnya lah, angin kayak cuek gitu. Aja lah. Iya, cuek aja. Udah dicuekin tuh sama anak-anak. Gak lama itu ada suara toples lagi mas jatuh, tapi kayak yang dilempar dari atas ke bawah. Disengaja gitu ya? Iya, kayak yang dilempar kenceng, terus gak lama itu ada suara toples yang keinjek truk gitu mas. Udah mulai aneh tuh. Iya, kayak pecah gitu mas toplesnya. Kan anak-anak takut ngiranya itu maling ya mas. Udah malam juga, warung kosong gitu. Ngecek anak-anak ke sana mas. Oh bentar, itu kalian nongkrong, warungnya udah tutup? Iya, jadi di samping warung itu ada kayak pos kecil mas buat duduk-duduk. Kalian nongkrong di situ? Iya. Nah udah kita cek tuh, kita niatkan lah tekad kita, takutnya maling gitu. Kita ngecek, ternyata itu warung aman mas. Masih digembok pintunya, di belakang pun nggak ada siapa-siapa. Kita coba keliling lagi sekali lagi, masih nggak ada mas. Nah teman saya emang dasarnya jahil mas. Wah ini mah fix hantu, ini mah fix. Nah, kan semuanya itu penakut mas semuanya. Penakut pada lari itu. Yang ngomong hantu itu siapa? Vincent. Si Vincent? Iya, orangnya emang jahil dia. Jahil. Iya. Nah kejahilannya itu ternyata ada balasannya, ada yang ngedenger suara ranting diinjek. Lari, dia juga ikutan lari. Nah kita takutnya bener itu maling, kita prepare, kita pulang ke rumah ngambil kayu sama ngambil senter, sekali lagi ngecek. Udah ngecek tuh, kita balik lagi ke tempat tongkrongan, ternyata nggak ada apa-apa. Balik lagi kita duduk nyantai, enjoy lagi lah kita. Enjoy, gak lama itu ada suara kayak anak kecil mas, ketawa. Nah di kampung saya itu kan ada kepercayaan ya mas, kita ngiranya itu kuntilanak. Jadi kalau kuntilanak itu kalau suaranya dekat artinya sosoknya jauh. Tapi kalau suaranya jauh itu sosoknya dekat. Nah suaranya itu dekat mas, di belakang warung, tapi ngejauh. Suaranya ketawa-ketawa, pas udah agak jauh tuh tiba-tiba jeruk bali mas, jatuh ke atas genteng 2 kali. Ceder, lari semuanya mas ke tengah lapangan. Perasaan udah nggak bener mas, udah pada takut, napas juga udah pada ngap, HP semua ketinggalan mas di situ. Kita coba tenangin diri lah di situ, coba santai lagi. Ada kali 10 menit mas, sambil ngeliat juga kondisi warung aman aja. Takutnya ada yang jahil juga kan ya mas. Kita 10 menit. Kita coba balik lagi mas, kita ngecek, takutnya ada anak-anak kan emang banyak juga, masih sekitar jam setengah 10-an. Takutnya ada anak yang lagi main gitu jahil. Ternyata nggak ada. Udah kejadian itu tuh ada yang manggil mas, temen saya JJ, suaranya masih anak kecil mas, sama anak kecil perempuan. J 3 kali tuh mas. J yang ketiga kali udah perasaan udah anak-anak udah pada lihat-lihatan gitu. Udah pada lihat-lihatan, perasaan udah nggak enak. Coba kita cuekin lah, sekali lagi kita cuekin. Ada tuh udah aman. Setelah dicuekin itu 1 jam, udah hampir jam 11 tuh. Hampir jam 11. Kita coba cari suasana mas, karena kan masih ada rasa takut lah sedikit. Kita coba cari singkong mas di kebun orang. Kita mau ngambil singkong nih rencananya. Kan itu berdelapan ya mas. Tadinya itu mau 4 orang ngambil singkong, 4 orang lagi cari kayu bakar. Nggak berani mas, dipecah 2 itu. Dua grup itu nggak berani. Saya juga takut sih mas sebenarnya. Tapi ya udahlah, barengan aja semuanya gitu. Kita cari singkong. Kita jalan tuh, lumayan agak jauh mas, ngelewatin perkebunan
pepohonan yang banyak lah gitu. Sampailah ke kebun singkong. Pas kita ke kebun singkong itu teman saya namanya Alek, dia ngelihat ada anak, bukan sosok sih, kayak lebih pohon singkong kegoyang-goyang mas. Kayak ada yang lari jadi ikut kegoyang pohon singkongnya. Saya juga ngelihat mas pohon singkongnya, saya tatap-tatapan sama dia lama gini. Dia ngerti mas, ngangguk. Udahlah didiemin mas, soalnya kan capek juga mas lari-larian mulu ya sama yang lain. Dicuekin lah kita, kita habis itu ngambil singkong 4 pohon tuh, 4 pohon kita ngambil singkong. Kita lanjut cari kayu bakar, kita melipir ke tengah lapangan lagi. Habis ke tengah lapangan itu kita baru juga nyalain api sama mau nyimpen singkongnya ke apinya itu, baru mau dibakar lah. Teman saya si Kiba, dia lihat katanya sosok hitam tinggi, lari kencang tapi lompat-lompat, sambil lompat-lompat. Di mana? Di ujung lapangan mas. Di ujung lapangan, larinya tuh kencang tapi sambil lompat gitu mas. Selewat tuh teman saya emang penakut, langsung ngomong gitu mas, wah hantu itu mah, lihat yang hitam lewat gitu. Wah udah nggak bener nih. Baru juga padahal baru nyimpen singkong mau dibakar. Udahlah geser aja, kita geser kita ke samping warung lagi. Kita bakar di situ. Pas di samping warung aman, ternyata nggak ada apa-apa. Sampai kita bakar, makan singkongnya, balik lagi kita ke warung. Kita nyantai lah mas. Namanya anak muda ya mas, udah digangguin kayak gitu. Teman saya si Kiba kan punya salon, kayak salon musik gitu mas, di rumahnya. Dibawa sama dia, dibawa ke tempat tongkrongan, kita nonton film hantu mas. Nonton film hantu, volumenya dipulin. Udah gitu kan film hantunya itu Jawa-Jawa gitu lah mas ya. Film Jawa kan horor Indonesia tuh. Biasanya kan ada lagu atau nyanyian Jawa itu yang serem gitu mas. Kenceng tuh pas lagi nyetel tuh. Ada yang kayak garuk-garuk belakang warung itu mas. Ya belakang warung. Nggak lama itu ada yang anak kecil suaranya kayak nangis gitu mas. Ada yang nangis kayak gitu. Teman saya yang udah capek, si Kapi gitu, udah capek gitu digangguin mulu. Berisik lu, udah malam juga, gua mau nyantai. Tiba-tiba yang tadinya nangis kayak teriak kenceng gitu mas. Kayak teriak tapi kayak kesakitan. Si sosoknya itu kenceng teriak, nggak lama ngegedor ke belakang warung. Duk, tapi kayak jalan gitu mas. Ngegedornya. Otomatis kita lari lah. Pas kita lari itu tiba-tiba ada kakek-kakek mas. Kakek-kakek, kenapa Jang gitu. Ternyata itu kita sebutnya Aki ya mas. Dia guru ngaji di situlah, guru ngaji. Ternyata dia juga ngedengar teriakannya. Ditanya kita kenapa di situ, kita ceritain lah dari awal toples jatuh sama kejadian itu yang teriak tadi. Kita cerita, si Aki tuh bilang, coba bentar, duduk dulu kalian di situ. Duduk. Dia ke belakang ngambil telepon. Ternyata nelpon temennya dia. Kita biasanya nyebutnya sesepuh lah di situ. Sesepuh di kampung saya. 2 orang. Jadi kan otomatis 3 orang di situ. Udah, kalian pulang aja, udah malam, udah hampir jam 2. Nah, nggak kerasa mas, ternyata udah jam 2. Padahal kita kan udah digangguin dari tadi. Kalau logika manusia normal mah, udah digangguin kan kita pulang ya? Udah pulang gitu? Iya. Ngapain di situ juga? Tapi kita tuh kayak males pulang mas, kayak tertarik gitu, nongkrong lagi di situ.
baru nyadar tuh pas tadi si Aki ngomong, oh iya juga ya, ngapain kita nongkrong lagi di situ, mending pulang. Dianterin lah, kita ngambil barang-barang sama si Aki sama temennya. Nah kita diantar ngambil barang gitu sama si Aki sama teman-temannya. Terus kita juga dianterin pulang mas. Kayak kita tuh bener-bener dijagain berdelapan itu, dianterin satu-satu. Udah dianterin tuh, ini cerita Akinya, dia ngambil wudhu sama teman-temannya, sama bikin kopi hitam 2, kopi hitam sama kopi putih, kopi susu lah. Dia ke warung, ke tempat kita nongkrong, kurang tahu ya dia baca-baca apa gitu, mungkin coba berkomunikasi lah sama sosoknya. Sebelum cerita sosoknya, mending kita dengar dulu dari POV saya ya. Setelah pulang itu saya mulai gak enak badan mas, badan pegal-pegal kayak gitu, panas, demam. Ternyata saya itu demam itu sekitar 7 hari, 1 minggu, dan 1 minggu itu dimimpiin di tempat di situ juga mas. Itu setiap hari tuh? Iya, dimimpiin setiap hari pas sakit. Kan awalnya nggak bisa tidur tuh ya mas, tidur itu jam 6 habis pulang dari situ, tidur jam 6. Saya mimpi saya sendiri di situ mas. Saya mimpi saya lagi di warungnya, ada anak kecil sama kurang jelas ya, tapi kayak mungkin ibunya mas, kayak siluet doang gitu. Awalnya si anak kecil itu kayak ketawa mas, ketawa, tapi ibunya diem aja mas, diem gitu. Anaknya lari-larian kayak main biasa lah di lapangan. Tiba-tiba gelap gitu mas, mata saya gelap, POV saya pindah mas ke belakang warung. Nah si ibunya itu ketiban pohon, si anaknya nangis-nangis. Si anaknya nangis-nangis. Nah bangun tuh saya, bangun, oh nggak bener ini, ambil wudhu saya. Ambil wudhu, di next harinya, di hari kedua berarti ya mas, hari kedua saya dimimpiin juga. Saya dimimpiin kayak keterbalikannya mas, si ibunya yang happy malahan, si anaknya duduk diem doang. Jadi kayak si ibunya tuh ngajak main ke si anaknya. Si anaknya diem aja gitu, mukanya datar gitu. Sama mas kayak tadi, gelap, tiba-tiba di belakang warung tuh ketiban juga, tapi bukan si ibunya, anaknya sekarang. Kebalik si ibunya. Di hari ketiga saya mimpi lagi mas. Saya mimpi lagi, kan anak sama ibunya tuh dua-duanya happy mas. Dua-duanya happy, si ibunya happy ngajakin mainnya, si anaknya happy. Tiba-tiba gelap lagi, balik lagi, dua-duanya mas ketimbang pohon, dua-duanya ketimbang pohon. Masuk ke hari keempat mas, hari keempat mimpi lagi kayak gitu lagi, keterbalikan lagi. Sekarang si ibu sama si anaknya itu malahan sedih sekarang. Sedih, mukanya datar, saling lihat-lihatan doang, gelap lagi, tapi dua-duanya nggak ketiban pohon mas. Malahan mereka jalan pulang. Kok kayak pas bangun itu kayak mimpi tuh terikat mulu ke situ gitu mas. Iya. Hari kelima lah, abah saya kan, saya cerita ke abah saya dari digangguin sama dimimpiin tuh 4 harinya. Dipanggil lah si Aki. Nah si Aki datang ke rumah. Saya dibacain air doa lah, dikasih air doa gitu, dibaca-bacain. Si Aki cerita, ternyata dulu tuh ada anak sama ibu, bukan kampung situ mas, tapi dia cuman kayak main doang ke situ, ketiban pohon duren dua-duanya. Awalnya itu si ibu sama si anaknya itu
lagi mau nyari buah mangga, katanya mau ngerujak, kata si Aki itu. Mau ngerujak, tiba-tiba pohon durian tumbang, kena keduanya. Saya diceritain, oh ternyata dari situ asal usulnya si anak kecil yang di tongkrongan saya. Nah, masuk ke hari kelima, Mas. Waktu itu udah malam, Mas. Saya udah diobatin lah istilahnya. Saya malam tidur. Saya ngelihat ibu-ibu di tengah lapangan, Mas. Kayak si ibu yang dari anak yang tadi. Mukanya itu kayak marah awalnya, Mas. Mungkin kayak saya sama teman-teman saya itu kayak ngeganggu dia kali ya. Kayak ngeganggu dia. Saya kan berisik di situ, bahasanya nggak dijaga sama saya. Sopan santun nggak ada di situ. Kamu nggak tahu sopan santun bukan? Kamu di sini bukan tempat sembarangan di sini. Ini saksi hidup saya di sini. Saksi hidup dalam mati saya. Terus tiba-tiba dia nangis, Mas. Nangis, saya nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja saya ngeliatin dia doang. Terus dia kayak minta tolong, Mas. Minta tolong, saya pengen bebas dari sini. Tapi saya keganggu mulu sama kalian gitu. Mungkin keganggu lah sama kita yang di situ. Nggak lama saya kebangun tuh, Mas. Badan keringetan di situ semua. Udahlah, kita lanjut hari ke-6. Hari ke-6, saya masih nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Masih sakit di situ, di rumah aja kerjaannya. Saya juga belum chattingan sama teman saya gitu. Pas hari ke-6 itu, di malam harinya saya tidur terus dimimpiin tapi anaknya, Mas. Sekarang dari POV anaknya. Iya, POV anaknya. Tapi dia bukan kayak bahagia, Mas. Kayak bahagia dia. Nah, mungkin dia ngerasa rame di tempat situ, Mas. Beda sama kayak ibunya. Ibunya keganggu, tapi anaknya itu malah suka rame di situ. Dia bilang kayak makasih gitu, Mas. Makasih. Saya diam doang di situ. Pas saya bangun, badan saya nggak bisa gerak, Mas. Badan saya nggak bisa gerak. Di pas pintu kan kebuka ya, Mas. Ada yang saya nggak ngelihat wujudnya, tapi rambutnya gini, Mas, ngejuntai ke bawah. Diem, terus saya nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak sama sekali. Lama, Mas, itu dari jam 3 sampai azan subuh. Azan subuh saya udah bisa gerak. Saya pindah ke kamar ibu saya tidur di situ bareng. Pas hari ke-7 malamnya saya tidur mimpi. Saya mimpi saya sendirian, Mas, di tengah lapangan duduk gitu. Hening, itu lama banget. Kan ada istilahnya di TikTok tuh, apa lucid dream ini. Lucid dream gitu. Saya diem, tapi saya nyadar, Mas, saya di dalam mimpi gitu. Diem lama itu, kok saya nggak bangun-bangun ya. Saya coba ke tempat tongkrongan saya. Saya minta maaf lah. Minta maaf sama ngedoain keduanya, Mas. Saya ngedoain keduanya. Saya bangun normal, Mas. Panas saya juga udah reda di situ. Nah, ternyata di grup itu lagi rame, Mas, ngebahas kalau ke-8 orang itu sama, Mas, mimpinya. Mimpinya sama. Sama yang kamu mimpin juga. Iya, persis sama semua. Persis sama semua. Kita coba ngumpul lah, Mas, siang-siang, tapi bukan di situ. Kita ngumpul di warung depan, kita ngebahas itu. Kenapa ya kita digangguin terus mimpinya sama? Teman saya si Iki bilang, mungkin ini karena kita nggak sopan, bahasanya nggak dijaga kita. Ya, tongkrongan anak muda. Iya, tongkrongan anak muda lah, masih dar-dar gitu. Terus abis itu kita coba ke Aki gitu. Kita ke Aki, kita nanya cara biar ini gimana. Kata Aki, kalian kan udah pada minta maaf di dalam mimpi gitu. Nah, coba sekarang kalian ke warung terus minta maaf gitu. Kita semua berdelapan itu ke warung, Mas. Tapi Aki nggak nemenin. Dia di rumahnya. Kita ke warung, kita coba minta maaf lah satu persatu tuh, Mas. Maaf kalau ada yang bahasa yang nggak enak, kalau mengganggu gitu. Udah cerita itu, kita
sebulan sampai 2 bulan gak ikut nongkrong mas, gak nongkrong di situ lagi. Iya, kita udah nggak nongkrong di situ. Pas kita balik nongkrong di situ lagi, udah aman mas, nggak ada apa-apa. Nah, mas ini kejadiannya tempatnya di mana nih? Tempatnya itu di kampung saya sendiri mas, di Rancamaya di situ. Rancamaya situ. Memang kampungnya itu kayak nggak terlalu besar mas, kecil, warganya juga sedikit gitu. Tapi memang masih banyak pepohonan kayak rimbun gitu mas, masih banyak kebun-kebun seperti itu. Ya banyak kafling kan di sana ya? Iya banyak. Iya. Oke. Aku tuh ada beberapa pertanyaan nih mas. Tapi salah satu yang mengganjal nih pikiran gua nih. Warungnya aktif tapi buka. Maksudnya tiap hari buka. Aktif tapi siang doang mas, dari zuhur sampai sebelum maghrib. Nah, kan kalian kalau nongkrong di situ, maksudnya kalian kan kejadiannya kan nongkrong di warung itu, yang dimana tadi kata Pak si Aki, Pak Aki ada kejadian di situ atau tempat kejadiannya lah di situ. Iya. Nah, pernah dengar cerita nggak sih setelah itu dari yang punya warung sering pernah diganggu atau apa gitu? Pernah dengar cerita mungkin dari yang pemilik warungnya? Mungkin kalau dari pemilik warung kayak biasanya aja mas, kayak ada yang manggil atau yang gerak-gerak doang, gerak-geruk kayak warungnya gitu. Sisanya udah nggak ada. Segitu teman-teman sudah di alam goib itu, maksudnya ibunya tuh masih menaruh rasa kasih sayang atau perhatian terhadap anaknya ya, nggak mau diganggu anaknya dengan tongkrongan-tongkrongan yang mungkin bahasanya nggak sopan, takut anaknya terkontaminasi juga, maksudnya terbawa nggak sopan juga, mungkin seperti itu ya. Itu yang saya tangkap dari cerita mas ini. Kalau gue jadi lu sih, gue pertama kali diganggu di situ tuh gue nggak akan pernah nongkrong di situ lagi. Nah gitu, itu mas anehnya. Anehnya kalian bertahan sampai jam 2 pagi. Nah itu. Wah. Kan lu sakit nih waktu itu, mungkin 1 minggu ya? Iya 1 minggu. Lu sembuhnya gimana itu? Jadi kan pas hari keempat ya, saya itu dikasih air doa. Nah di situ tuh udah mulai reda mas. Udah mulai reda, tapi masih itu ya? Ada sedikit lah panasnya. Oke. Nah setelah kejadian itu tuh kan kalian balik lagi nongkrong di situ, mungkin sampai sekarang kan? Iya. Ada hal-hal yang mengganggu lainnya lagi nggak setelah kejadian itu? Nggak ada sih mas sejauh itu. Sejauh itu nggak ada. Sejauh itu udah nggak ada kayaknya. Karena takutnya gini, misalnya kalian nongkrong tapi hal-hal kayak gitu tuh masih ada, cuman karena kalian udah tahu, udah apa, kalian udah jadi terbiasa. Iya. Enggak ya? Enggak mas, aman. Pesan untuk teman-teman nih yang mungkin seumuran masnya juga, anak-anak muda yang sering-sering nongkrong nih. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman? Ada mas. Untuk kesannya untuk kesannya tetap jaga bahasa kita dimanapun kita berada, tetap jaga etika, tetap jaga tata krama kita, karena dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke mas, terima kasih banyak mas, Ya, mas sudah sharing dengan kita malam ini. Oke teman-teman, cerita dari narsum kita malam ini mengajarkan kita satu hal penting. Kalau kalian suka nongkrong, etika tetap dijaga, karena selain mungkin penghuni manusia yang tinggal di situ merasa terganggu dengan kebiasaan buruk kita, ada hal-hal lain atau ada makhluk-makhluk lain mungkin yang tinggal di situ juga yang mungkin merasa terganggu juga. Jadi etikanya tetap dijaga ya guys ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti podcast kita malam ini dari awal sampai akhir cerita. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua, bagi kalian yang suka ngeklik video, boleh banget ngeklik video kita, bisa ambil salah satu video dari channel ini dan kalian klik, kalian share di Instagram kalian atau di sosmed kalian. Dan jangan lupa untuk screenshot untuk insight-nya dan kirimkan ke admin Kaktus. Nanti akan dapat hadiah menarik dari admin Kaktus.
Dan teman-teman jangan lupa kita sekarang ada di 2 platform ya. Kita ada di YouTube dan juga di Spotify. Kami minta support dari teman-teman semua untuk tetap dukung channel ini dengan cara like and share. Dan juga jangan lupa di subscribe ya. Karena tanpa kalian kami bukan siapa-siapa. Terima kasih. See you on next KPM. Bye-bye.